Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan bait yang membahas tentang ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam, sekaligus pembahasan tentang siham jadah. Untuk itu, mari kita kaji materi ini dengan baik agar kalian menjadi anak yang soleh-solihah, bisa menerapkan ilmu-ilmu Allah ini. Mari kita baca bersama-sama. Terlebih dahulu kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa li binti ibnin wa in ta'addadat fardun ma'al binti wa binti ibnin alat malam yakun thamma mu'asibun bada wa huwa li ukhtin min abin fasu'ida fardul ma'al ukhti li ummin wa li ab in fukital asibu wasudsu wajab li jaddatin fasu'ida wal fardi min auladi ummin mutlakon faltastabin wahwa utawi bagian seperenam wahwa utawi bagian seperenam iku li binti benin kanggo bintu benin wa in ta'addadat lan senajan wa wilangan sapa bintu benin wa in ta'addadat lan namun atau senajan wa wilangan sapa bintu benin iku fardun dadi bagian fardu ma'al binti nalika sartane bintun wa bintu benin lan sartane bintu benin alat kang luhuri sapa bintun alat kang luhuri sapa bintu benin malam yakun ing dalam selagine ora ana sama ing dalam kono panggonan sapa muasibun muasib iku bada pertelo sapa muasib bahwa utawi seperenam iku li ukhtin kedue ukhtun min abin sanging tunggal bapak faswaidan mongko nuli sak pendure iku fardun dadi bagian fardu ma'al ukhti sartane dulur wadon li ummin krana tunggal ibu wali abin lan tunggal bapak berarti tunggal sekan kandung info kita namun den sepekaken sapa al-asibu wong kang ngasobahaken. Di sini ada bagian-bagian ya yang saya kasih warna beda. Jadi bagian yang seperenam berikutnya itu diberikan kepada bintu benin. Walaupun bintu benin itu sendiri atau berbilangan saat bintu benin sendiri atau berbilangan itu bersama bintun satu, maka bintu benin itu memperoleh bagian seperenam. Malam yakun itu pun malam yakun jika keberadaan bintu benin itu tidak bersama dengan muasibnya. Oke, jadi kalau ada seorang cucu perempuan baik itu sendiri atau berbilangan dan bersama dengan bintun satu dan tidak ada muasibnya, ya laki-laki sederajat dengan bintu benin, jadi tidak ada cucu laki-laki di sini, maka cucu perempuan itu memperoleh bagian seperenam. Yang kedua, ya di bait ini bagian seperenam yang berikutnya diberikan kepada saudara perempuan seayah. Apabila saudara perempuan seayah itu bersama dengan saudara sekandung. Apabila saudara sekandung itu sendirian, hanya seorang, maka ukhtun li'ab ini memperoleh bagian seperenam. Itu pun ditambah lagi fukital asibu apabila tidak ada muasib. Wasudsu te bagian seperenam sing berikutnya iku wajib lijadatin kedue mbah wedok. Faswaidan hale nuli sak pendure. Al fardi lan wong kang ijen min auladil umin saking anak-anak ibu. Mutlakon hale mutlak. Faltas tabin mongko amriho pertelo siro. Dalam bait ini kita menjelaskan tentang bagian seperenam ini yang berikutnya diberikan kepada
anaknya, anak perempuannya anak laki-laki, alias cucu perempuan. Itu dikasih bagian 1/6 apabila bersama dengan anak perempuannya mayat. Berikutnya diberikan kepada saudara seayah saat bersama dengan saudara sekandung yang berjumlah 1 dan tidak ada mu'asib. Lalu 1/6 berikutnya itu diberikan kepada nenek saat nenek itu tadi tidak bersamaan dengan ibu. Berikutnya 1/6 yang terakhir diberikan kepada waladil apabila dia itu sendiri. Wal fardi min auladin, apabila walidul itu sendirian. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui bahwa bagian 1/6 itu diberikan kepada 6 orang ini, kalian tinggal memahami, tinggal mengingat-ingat, menerapkan kelak kalau kalian itu dimintai tolong untuk mengerjakan ilmu waris tersebut. Oke, mari kita contohkan bait tersebut di atas dengan menggunakan media yang lengkap, yaitu dengan adanya contoh-contoh sama berikut silsilahnya. Di sini dicontohkan bahwa ada seorang mati yang bernama Harun. Mata Harun an haula'il waris. Harun mati dari keluarganya. Maka Harun di sini adalah 2 orang saudara, yaitu ada seorang bapak ibu mempunyai anak namanya Harun sama Badriyah. Harun di sini menikah dengan Khofsah. Dikaruniai 3 orang putra-putri yang bernama Ahmad, Marwan sama Zainab. Marwan dinikah dengan Nani, mempunyai anak namanya Sofiyah sama Hadi. Sofiyah dinikahkan dengan Tony. Lah, yang menjadi pertanyaan, pasti kalian bingung siapa ya di antara silsilah ini yang disebut dengan bintu benin atau anak perempuan dari anak laki-lakinya mayat. Karena mayatnya di sini adalah Harun, berarti Harun mempunyai anak laki-laki, anak yang bernama Marwan, kemudian setelah menikah itu dikaruniai 2 orang putra-putri yang bernama Sofiyah. Putranya sudah nggak ada. Nah, berarti di sini yang disebut dengan bintu benin di sini adalah Sofiyah. Disebut bintu benin karena bintun itu adalah anak perempuan, ibnin itu anak laki-laki. Jadi anak perempuannya anak laki-lakinya mayat. Mayatnya tadi adalah Harun. Nah, Sofiyah ini dikasih bagian 1/6 karena Sofiyah 1 bersama dengan anak perempuannya mayat. Anak perempuannya mayat siapa? Kan anak-anaknya ini. Marwan, Ahmad, sama Zainab. Berarti anak perempuannya adalah Zainab, betul ya. Nah, tidak ada anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya Marwan nggak ada. Ahmad juga nggak ada. Nah, ini betul kan? Berarti yang berikutnya tidak ada mu'asib. Siapa mu'asib itu? Mu'asib itu adalah laki-laki sederajat dengan Sofiyah. Jadi derajatnya sama-sama cucu. Kalau perempuan berarti cucu laki-laki. Sofiyah kan cucu perempuan karena dilahirkan dari perkawinan antara Marwan dengan Nani. Seorang perempuan berarti cucu, berarti derajat yang sama dengan dia adalah Hadi. Nah, ini adalah laki-laki yang mengasuh, bahkan Sofiyah itu disebut dengan mu'asib. Saya ulangi, berarti Sofiyah di sini bersama dengan anak perempuannya mayat 1, ya, tidak ada anak laki-lakinya mayat, tidak ada mu'asib, maka memperoleh bagian 1/6. Nah, sedangkan Zainab itu apanya? Harun. Zainab ini ada perempuannya Harun, maka disebut dengan bintun. Dikasih bagian 1/2. Badriyah apanya Harun? Badriyah itu adalah saudara perempuannya Harun, berarti dikasih bagian asobah binafsi. Ini berarti bintun, Zainab ini disebut bintun, berarti memperoleh bagian 1/2. Sofiyah disebut dengan bintu benin, ya, maka
Bintu benin ini dikasih bagian 1/6. Ukhtun kok memperoleh bagian berapa kalau bersama dengan para faraknya mayat yang mana farak itu adalah perempuan. Maka apabila ada saudara, ya saudara mayat maksudnya kalau bersama dengan anak turun mayat yang perempuan maka memperoleh bagian asbah ma'al ghair. Ba, alif, mim, ain. Masalah-masalahnya di sini adalah 6. 6 dikalikan 2, caranya adalah seperti ini. Setengah kali 6 sama dengan 2. Atau kalian kalau bingung 6 dibagi setengah. Setengah dari 6 adalah, maaf ya, 3 di sini. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah 1/6 kali 6 kali sama dengan 1. 3 ditambah 1, 4, berarti sisanya adalah sisa asbah ma'al ghair kali 6 sama dengan berapa? Berarti kan 3 tambah 1, 4. 6 diambil 4 berarti masih sisa 2. Nah, ini kemudian dijumlahkan. Semua totalnya adalah 6. 6 berarti 2/6 untuk anak perempuan. Maaf, 3/6 untuk anak perempuan. Bintu benin 1/6 untuk bintu benin. Kemudian 2/6 untuk anak saudara perempuan. Ini caranya. Berarti 3/6 berarti sama dengan 6-nya ini dari jumlah, kemudian 3-nya dari hasil untuk bintun ini. Nah, caranya untuk membagikan dengan harta berarti 6 dibagi 6 kan 1. Terus 120 triliun hartanya di sini, misal 120 triliun dibagi 6 berarti 20. Berarti 3 kali 20 sama dengan berapa ya? 3 kali 2 berarti 60. Nah, untuk pintu benin berarti 1/6 kali 120 triliun sama dengan 20 triliun. Kemudian untuk saudara perempuan sama, berarti sisanya tadi kan 2, berarti 2/6 kali 120 triliun sama dengan 40 triliun. Totalnya semuanya adalah 120 triliun. Begitu caranya, ya. Jadi bintu benin itu memperoleh bagian 1/6 jika tidak ada anak perempuan, maaf, jika bersama anak perempuannya mayat, kemudian tidak ada anak laki-lakinya mayat, tidak ada mu'asib. Oke, itu. Berikutnya orang yang mendapatkan bagian 1/6 adalah ukhtun li'ab. Dengan syarat bila bersama dengan satu saudara perempuan sekandung, tidak ada saudara laki-laki sedang kandung, tidak ada ayah, tidak ada anak turun, dan tidak ada mu'asib. Bagaimana contoh? Mata Marwan anha ula'il warisah. Telah mati Marwan. Marwan telah mati dari seluruh ahli warisnya. Di sini Marwan menikahi dengan Maimunah, berarti Maimunah itu disebut dengan zaujah atau istri. Ditulis di sini zaujah. Kemudian Marwan mempunyai ayah namanya Harun, mempunyai ibu namanya Khafsah. Khafsah di sini disebut ibu. Mempunyai saudara perempuan yang bernama Laili, yang mana Laili ini adalah saudara perempuan sekandung karena ayah sama ibunya sama. Disebut dengan ukhtun syakikoh. Sedangkan yang merah-merah ini semuanya telah mati. Anaknya mati, menantunya mati, cucunya mati. Nah, kemudian ayahnya yang bernama Harun dulu menikah dengan istri yang kedua, yaitu Munawwaroh, mempunyai satu anak namanya Mahmudah. Maka Marwan memanggil anak dari ayahnya ini berarti saudara seayah, karena sama-sama ayahnya. Kalau sama dengan ibu dan ayah berarti saudara sekandung, tapi kalau
sama ayahnya saja namanya saudara seayah. Maka disebut dengan ukhtun li'ab. Istri kita kasih bagian 1/4 karena tidak ada faro waris. Untuk mahmudah kita kasih 1/6 karena bersamaan dengan saudara perempuan dari Marwan, saudara sekandung perempuan yang berjumlah 1. Nah, ini saudara perempuan, maksudnya di sini saudaranya Marwan. Memperoleh bagian 1/6. Saya ulangi, saudara perempuan seayah dari Marwan itu memperoleh bagian 1/6 karena bersama saudara perempuan sekandungnya Marwan. Marwan adalah mayat. Nah, ditulis di sini, istri memperoleh 1/4 karena tidak ada faro waris. Ukhtun li'ab ini memperoleh bagian 1/6 karena bersama saudara perempuan sekandung yang berjumlah 1. Ukhtun qoh karena sendiri memperoleh bagian 1/2. Ibu karena bersamaan dengan berbilangannya saudara, walaupun saudaranya ini tidak sederajat, yang pertama sekandung ya dekatnya dengan tidak sama dengan mayat, ada yang sekandung, ada yang seayah, maka ibu ini memperoleh bagian 1/6 karena bersama dengan beberapa bilangannya saudara. Asal masalah dari 1/4, 1/6, setengah sama 1/6 adalah 12. 12 dikalikan dengan 1/4 berarti 1/4 kali 12 sama dengan 3, 1/6 kali 12 sama dengan 2, setengah kali 12 sama dengan 6, 1/6 kali 12 sama dengan 2. Semuanya ini ditotal ya, 3 ditambah 2 tambah 6 tambah 2 sama dengan totalnya adalah 13. Nah, 13 kan ya. Berarti cara mengerjakannya adalah 3/13 kali harta. Selanjutnya hartanya adalah 130, berarti 3/13 kali 130. Berarti 13 dibagi 13 1, 130 dibagi 13 adalah 10. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Untuk saudara seayah berarti 2/13 kali harta sama dengan berapa itu ya? 2 kali 10 berarti 20 triliun. Kemudian 6 dibagi 1/3 kali atau 6/13 kali 130 triliun sama dengan 60 triliun. 2/13 dikali 130 triliun sama dengan 20 triliun. Begitu caranya, oke? Jumlahnya berarti total adalah 130 triliun. Yang memperoleh bagian 1/6 berikutnya yaitu adalah jadah atau nenek. Apabila tidak ada ibu. Misal, matat Sofiah anha ulail warisah. Telah mati Sofiah dari seluruh keluarganya. Di sini ada ahli waris yang mana silsilahnya adalah Harun menikah dengan Hafsah.
dikaruniai anak namanya Marwan sama Hadi, menikah dengan Maimunah. Marwan dinikahkan dengan Maimunah. Punya anak namanya Sofia. Sofia mempunyai saudara namanya Laili, kemudian menikah dengan Sofwan. Dari silsilah ini, Sofia mati. Sofia berarti kalau memanggil Sofwan adalah suami. Bahasa Arabnya adalah Zawud, ditulis di sini. Memanggil Marwan itu ayah, tapi sudah mati merah karena Hadi itu adalah paman, juga sudah dimerah berarti mati, ibunya juga sudah mati. Nah, Marwan ayahnya Sofia ini punya keluarga atau garis turun ke atas, yaitu Harun sama Hafsah. Berarti ini adalah ayah dari Marwan, adalah kakek nenek dari Sofia. Harun disebut oleh Sofia sebagai kakek, tapi ini sudah mati. Sedangkan Hafsah itu disebut dengan jaddah karena di sini ada cucu. Ya, cucu mati maka Hafsah disebut dengan nenek, ditulis di sini. Nah, Sofia mempunyai putri namanya Badriyah. Badriyah ditulis sebagai bintun. Laili disebut dengan ukhtun Qoh. Bagiannya untuk suami memperoleh bagian seperempat karena ada waris atau anak turun. Jadi mayat meninggalkan anak turun maka suaminya dikasih seperempat. Untuk Hafsah ini beda karena tidak ada ibu sudah mati, ibunya Sofia sudah mati maka dikasih seperenam. Sedangkan Laili, saudara perempuan sekandung dari Sofia itu memperoleh bagian asobah ma'al ghair karena bersama dengan waris atau anak turun perempuan. Badriyah memperoleh bagian setengah. Ini anak perempuan karena sendiri dikasih bagian setengah. Untuk Sofwan seperempat karena dia bersama dengan waris. Jadi kita ulangi, diletakkan di sini ya. Suami dikasih bagian seperempat karena bersama waris. Itu Badriyah, anak perempuan. Hafsah, ini disebut saja memperoleh bagian seperenam karena tidak ada ibunya mayat, sudah mati mayat, ibunya mayat. Anak perempuan dikasih setengah, kemudian saudara perempuan sekandung itu dikasih bagian asubah ma'al ghair karena bersama farak perempuan, yaitu anak turun perempuan. Asal masalahnya adalah 12. 12 dikali seperempat sama dengan 3, dikali seperenam sama dengan 2, dikali setengah sama dengan 6. 6 ditambah 2, 8, ditambah 3, berapa? 8, 9, 10, 11. Berarti masih sisa dari 12 sama dengan 1. Total 3 tambah 2 tambah 6 tambah 1 totalnya adalah 12. Berarti 3/12 kali harta. Hartanya misal 120 triliun, maka caranya adalah kok 30 dari mana? 12 dibagi 12 sama dengan 1. 120 triliun dibagi 12 sama dengan 10. 3 kali 10 sama dengan 30 triliun untuk suami. Jatah juga sama, 2/12, 2/12 kali harta sama dengan 20 triliun, sama seperti ini. Bagiannya 6, ya untuk bintun, 6/12 kali harta sama dengan 60, karena 6 kali 10 sama dengan 60 triliun. 1/12 kali 120 triliun sama dengan 10 triliun. Semua totalnya adalah 120 triliun. Pas, berarti untuk dibagikan kepada seluruh ahli warisnya. Bisa mengikuti kan? Nah, kelanjutan orang yang mendapatkan bagian seperenam adalah walatil Siapa walatil itu? Walatil itu adalah anak-anak dari ibunya mayat. Jadi bukan anak-anak dari ayah dan ibu, tapi hanya ibunya mayat saja. Ya, contohnya seperti orang matat.
Marwan anha ulail warisah. Marwan itu meninggal dunia, ya, mempunyai ahli waris Hafsah. Hafsah itu ibu dari Marwan. Sebelum pernikahannya dengan ayahnya yang bernama Harun, itu menikah dengan Pak Munawar, dikaruniai satu anak namanya Mahmudah. Nah, Pak Munawar meninggal dunia, maka memiliki suami lagi, ya, menikah dengan Pak Harun, dikaruniai 1, 2, 3 anak yang bernama Marwan, Laili, sama Hadi. Hadi sudah mati karena diwarna merah. Laili berarti dengan Marwan adalah saudara perempuan sekandung karena ayah ibunya sama. Sedangkan anaknya Marwan sudah mati, menantu sudah mati, cucunya sudah mati karena warna merah. Nah, berarti ahli warisnya Munawar di sini, Marwan di sini adalah 1 Hafsah, ibu. Maimunah, istri atau zaujah. Laili, ukhtun koh atau saudara perempuan sekandung. Mahmudah itu saudara seibu. Berarti walatil atau ukhtun li Bagiannya berapa? Bagiannya Mahmudah itu 1/6. Karena sendirian, tidak punya ayah, ayahnya Marwan sudah mati. Ya, ini maksudnya ayah ini bukan ayahnya Mahmudah, tapi ayahnya Marwan atau ayahnya mayat. Jadi anak-anaknya mayat, suaminya mayat, istrinya mayat, ibunya mayat gitu ya. Anak-anaknya mayat. Jadi Mahmudah atau saudara seibu dari mayat ini memperoleh bagian 1/6 gara-gara sendiri, tidak ada ayahnya mayat, tidak ada kakeknya mayat, garis ke atasnya ayah ibu ini enggak ada, kemudian tidak ada anak turun, maka dikasih bagian 1/6 untuk Mahmudah atau waladil atau saudara seibu ini. Zaujah kenapa mendapatkan bagian 1/4? Karena tidak bersamaan dengan anak-anaknya karena anak-anaknya sudah dahulu mati. Terus waladil ini tadi mendapatkan 1/6, kita tinggal pindah di sini 1/6. Tadi alasannya apa? Karena sendirian, tidak ada ayah, tidak ada kakek, sama berbilangan tidak ada para waris. Ibu memperoleh bagian 1/6 karena bersama berbilangannya saudara yaitu ukhtun li sama ukhtun koh. Ukhtun koh setengah karena sendiri. Asal masalahnya adalah 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3, kali 1/6 adalah 2, kali 1/6 adalah 2, kali setengah adalah 6. Di total semuanya 13. Berarti 3, ya, bagian untuk istri adalah 3/13 kali harta. Hartanya 130 triliun, berarti 13, kok 30? Caranya adalah 13 dibagi 13 1, 130 dibagi 13 10. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30 triliun. Begitu juga dengan bagian ukhtun li 2/13, 2/13 kali harta sama dengan 20 triliun. 2 untuk ibu, 2/13 kali harta sama dengan 20 triliun. Untuk saudara sekandung, 6/13 kali harta sama dengan 60 triliun. Itu caranya untuk mengerjakan. Total semuanya adalah 130 triliun. Oke, jadi kita bisa memahami bersama-sama bahwa orang-orang yang mendapatkan bagian 1/6 itu dibagi menjadi 7 orang. Yang pertama diberikan pada siapa? Ayah, kemudian kakek dan ibu, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, nenek sama saudara seibu. Coba saya tanya, kapan ayah kita kasih bagian 1/6? Bila bersama waris perempuan. Kapan kakek kita kasih bagian 1/6?
bila bersama farek laki-laki dan tidak ada ayah. Kapan ibu kita kasih bagian 1/6? Saat bersama farek waris atau berbilangannya saudara. Di situ udah ada semua nggih neng BT semua. Terus yang keempat, kapan cucu kita kasih bagian 1/6? Bila bersama anak perempuannya mayat berjumlah 1, tidak ada muasib, tok, itu aja. Kemudian yang kelima, diberikan kapan saudara perempuan itu memperoleh bagian 1/6? Kalau bersama saudara perempuan sekandung berjumlah 1, tidak ada ayah, kakek, dan farek. Keterangannya nanti bisa lihat di slide sebelumnya ya. Ini yang keenam, diberikan kepada nenek. Alasannya diberi kasih 1/6 kapan nenek? Jika tidak ada ibu. Yang terakhir, 1/6 dikasihkan kepada waladil atau saudara-saudara seibu apabila apa? Tidak sendirian, tidak ada ayah, kakek, sama farek waris. Oke, ini adalah bagian orang-orang yang mendapatkan bagian 1/6. Nanti kalau kalian kurang paham, diulang dan diulang. Jangan kalian itu takut dengan angka. Oke, semakin kalian itu menjauh, semakin kamu nggak bisa. Kalau kamu itu dikasih jodoh oleh Allah berupa ilmu yang bermanfaat, jodohmu, jodoh itu kan tidak harus rezekimu itu bukan hanya suami ganteng, istri ayu, betul toh? Tapi adalah kamu diberi oleh Allah kesempatan untuk mempelajari ilmu dengan mudah. Kamu itu sekata dengan ilmu itu, jangan sekali-kali merasa jenuh pada ilmu itu. Jangan sekali-kali kamu itu ngemohi itu apa? Menjauhi ilmu itu. Malah didekati. Aku penasaran kenapa kamu kok sulit saya pegang. Hei ilmu. Seperti laki-laki yang kamu cintai tapi dia lari. Atau perempuan yang kamu cintai tapi dia lari. Kenapa kamu kok sulit sekali saya pegang? Aku akan mendekati dirimu. Gitu. Ya, jangan kamu malah menjauh. Cek itu namanya. Jadi difahami, didekati dia, diulang dan diulang, penuh dengan kasih sayang. Materi itu insya Allah kalian akan bisa menimba ilmu itu dengan mudah, memahami dengan mudah, mencerna dengan mudah, sehingga dapat ilmu yang manfaat, barokah masalah fitiniya dunya akhirah. Cukup sekian penjelasan Umi panjang lebar ini. Tadi di slide sebelumnya ada setiap kita menjumlahkan angka kok melebihi asal masalah, itu namanya aul. Aul itu adalah tambah berapa biar ada jumlah itu. Mana yang jumlahnya 13 berarti tambah berapa kalau sudah ada 12? Tambah 1. Tadi belum disampaikan seperti itu ya penjelasannya. Nah ini bab all karena belum disampaikan, jadi nggak apa-apa, nanti lambat laun kalian akan paham dengan sendirinya. Dengan catatan kalian mau mengikuti dan mengikuti terus. Okay? Karena bikin aja sudah sulit, kamu tinggal menikmati hasil dari jerih payah guru-gurumu aja kamu nggak mau. Coba disuruh bikin sendiri coba. Nggak bisa toh, gitu, sulit toh. Ngonten mangane, tinggal kita mempelajari, ayo kita pelajari baik-baik dengan serius karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelumnya saya akan mendoakan kalian, kita semua ya. Semoga apa yang belum diijabahi keinginan kita segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ilmu yang bermanfaat, dimudahkan semua urusan kita, urusan kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semuanya. Mendapatkan pertolongan Allah dimanapun kelak kita berada. Di nek cara Mbah Yai Kholidi itu dimanapun kalian berada, dikanggekne Gusti Allah. Allahumma amin.
Sekian dari Umi, semoga ilmunya manfaat, barokah masalah fitini wa dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.